Sanghya Adi Budaya. Namo Sanghya Adi Budaya. Namo Sanghya Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nih kita mungkin boleh dibantu dulu. Saya mau buka acara dulu ini. Ya, semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan kusala karma kita mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, karuna, mudita, dan upeka. Baik Bapak Ibu semua, jumpa lagi bersama kami Mimbar Agama Buddha dengan tema Hukum Karma bagian kedua. Ya, pada bagian yang pertama kita sudah membahas mengenai hukum karma sangat banyak ya. Ya, sangat banyak dan itu tuh sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya, sebelum kita mulai pada acara hari ini, kita didatangi oleh Romo kita, narasumber kita, Romo Darwis Hidayat. Ya, selamat datang Romo. Nama budaya Romo. Ya, kita kedatangan teman-teman kita dari PPBD ya. Pemuda-pemudi Persaudaraan Pemuda Buddhis ya. Dharma Kirti. Persaudaraan Pemuda-pemudi Buddhis Dharma Kirti ya. Ya, silakan boleh dimakan teman-teman. Ini. Ya, ini anggapannya itu tuh kue yang manis itu tuh menghasilkan perbuatan manis juga. Ini ada kaitan dengan hukum karma kayak gitu tuh. Ya, silakan dimakan dulu. Romo, Ramani. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Romo. Ya, pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita kembali membahas mengenai hukum karma bagian yang kedua. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, ya kita mungkin sedikit ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua ya. Kembali dari yang kemarin kita bahas, mungkin boleh sedikit teman-teman boleh sampaikan ke pemirsa mengenai hukum karma yang 41 itu kira-kira apa aja. Mungkin boleh dari Saudara Richard dulu. Mungkin dari yang saya tangkap dari yang pertemuan sebelumnya itu karma itu tidak sesimpel itu yang kita pikirkan. Jadi kalau karma bisa berjalan itu sesuai dengan kondisi. Seperti yang Romo dari pernah katakan, yang pesawat kalau dia tidak ada tempat di kursi belakang atau dia tidak bertanya, dia tidak akan pindah ke belakang gitu. Jadi tidak semudah dengan yang apa kita pikirkan. Sesuatu itu perlu kondisi seperti itu. Sesuatu itu perlu kondisi. Iya. Ya, silakan Saudara. Ya, karma itu memang sangat sulit, tidak semudah yang dibayangkan seperti kata Richard tadi. Ya, terima kasih. Oke, langsung saja ke ini Saudara Roni. Ya oke. Kalau dari pembahasan kita kemarin itu memang hukum karma itu memang kompleks ya, benar-benar kompleks dan juga tidak bisa kita katakan sesederhana itu bahwa ini hanya sebab akibat dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan lebih diperdalam lagi. Menurut saya sih itu. Ya, oke, terima kasih. Saudara Nikita. Kurang lebih sama ya, bahwa ada suatu hal yang mendasari terjadinya karma, ada hal-hal yang membuat karma itu dapat berbuah, dapat terjadi. Jadi tidak semata-mata langsung terjadi saja, ada hal yang mendasari.
sama juga seperti yang dikatakan sebelumnya. Secara universal memang yang kita tanam itulah yang kita tuai. Tapi untuk secara terperincinya itu sangat kompleks dan tidak bisa semua keadaan itu kita salahkan ke karma. Oh, kita begini karena karma sebelumnya, karena perbuatan kita sebelumnya, begitu. Jadi untuk terperincinya itu ada di Tipitaka di bagian Kamaniyama. Ya, oke. Terima kasih saudara Min. Baik, pemirsa semua, sebelum kita kembali membahas mengenai hukum karma ya, saya kembali sedikit mereview. Sebelum kita memahami hukum karma, pertama kita harus memiliki sebuah pengertian benar. Pengertian terhadap Triratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, kita harus memahami yang namanya 4 kesunyatan mulia. Yang ketiga, baru kita masuk ke hukum karma. Jika kemarin kita sudah membahas mengenai hukum karma dan pengertiannya, sekarang pasti para pemirsa penasaran, apa sih yang harus dilakukan supaya saya menumbuhkan sesuatu yang baik, dan apa sih yang harus saya cegah supaya saya tidak melakukan hal yang buruk. Oleh karena itu kita langsung masuk saja Romo ke karma baik dan karma buruk, Romo ya. Ini menarik untuk dibahas, Romo. Ya, silakan Romo. Kita mungkin sudah sepakat ya, pengertian yang benar tentang hukum karma adalah semua yang kita lakukan baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan itu akan membuahkan benih-benih. Jika kita memikir yang baik, mengucap yang baik, berbuat yang baik, tentu buah yang akan kita petik adalah buah yang baik, yang manis, kehidupan yang baik, sehat, lancar, dan sebagainya. Tapi kalau terbalik dari itu, kita mulai dengan pikiran yang tidak sehat, pikiran penuh kebencian, penuh keiri hatian, mengucap juga dengan penuh kemarahan, penuh kedengkian, berbuat dengan penuh nafsu yang tidak baik, itu juga akan membuahkan maksud saya akan membuahkan buah-buah, benih-benih yang tidak baik. Mungkin sehingga kita perlu bahas spesifik sekali, dengan lebih spesifik maksud saya, apa sih itu perbuatan baik, apa hasilnya yang bisa kita kutip dalam satu buku ini misalnya. Kemudian apa itu perbuatan yang tidak baik dan apa akibatnya. Bagaimana? Ya, silakan Romo. Dengan senang hati kita tunggu ini. Kita lihat di sini ya. Ada 10 karma baik. 1. Berderma. Mempunyai sifat ingin berdana, membantu, menyumbang kepada mereka yang miskin, yang membutuhkan bantuan. Ini berarti kalau karma baik dengan memberi, Romo. Ya, berdana. Ini namanya dana. Yang kedua, moralitas, sila. Yang sudah kita pernah bahas. Kita pernah bahas kemarin, Romo ya. Pancasila Buddhis. Kita praktekkan Pancasila Buddhis, itu adalah jelas karma baik. Yang ketiga, mengembangkan batin, bawana, istilah palinya. Artinya apa? Kita selain berbuat dana, kita punya sila, kita juga harus mengolah batin ini. Mengolah batin dengan cara berlatih meditasi. Ikutin retret yang diadakan oleh para biku sangga secara teratur. Ini seperti cas baterai. Kita sepanjang tahun kerja, sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Pada saatnya kita harus cuti dari kantor. Nah, cuti dari kantor kita bisa manfaatkan dengan meditasi, ikut program retret. Ini mengolah batin. Nah, ini yang ketiga. Keempat, menghargai, menghormati sesama, tetangga, lingkungan kerja, dan masyarakat luas yang kita masukin
dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kelima, melayani. Melayani ini dengan arti yang lebih luas. Kita melayani diri sendiri, orang tua, teman-teman, mereka yang pada saat kegiatan-kegiatan sosial. Ini juga salah satu sifat daripada praktek Menghargai di sini Romo ya. Ya. Melayani. Yang keenam, melimpahkan jasa. Melimpahkan jasa di sini Romo. Nah, melimpahkan jasa ini setiap tahun pasti punya kesempatan. Dalam tradisi Buddhis dikenal dengan ulambana, Patidana gitu. patidana. Ya. Tapi ketika kita kehilangan orang tua, keluarga, sanak keluarga, saudara, ya, kita ketika mendoakan mereka, kita jangan lupa melimpahkan jasa. Tapi sekarang timbul pertanyaan loh, betulnya gini, ya, pelimpahan jasa itu bisa kita lakukan kalau kita punya tabungan. Benar Romo. Nah, kalau Anda tidak pernah berbuat baik, apa yang Anda limpahkan? Saya sering ngomong kayak gini. Kita ini lahir kan polos, tidak bawa apa-apa. Benar. Sebenarnya ada yang dibawa. Tahu nggak sih apa? Karma. Pengertian yang lebih enak lagi, enteng lagi apa? Perbuatan bajik kita Romo. Kita bawa tabungan. Oh, tabungan Romo ya Betul. penggantinya, benar Romo. Kita bawa tabungan kebajikan, karma kita. Nah, ini tabungan. Karma baik kita ini yang kita bawa. Kita juga ada sisa karma buruk. Ini belum berbuah semua. Jadi kalau kita sekarang enak hidupnya, nyaman, tidak pernah ada hal yang terlalu berat lah ya. Kalau kehidupan pasti mengalami kan kesulitan. Tapi nggak sampai dapat ujian yang sangat berat sekali. Benar, Romo. Sakit juga kayak Singgi mungkin belum pernah masuk rumah sakit kali ya. Belum Romo. Nah, berarti Memang Anda sudah menikmati loh karma baik ya. Memang belum pernah dari lahir. Kalau lahir pasti rumah sakit ya Romo ya. Kalau dari itu sampai sekarang memang belum pernah Romo. Nah, berarti Anda sudah bawa tabungan yang banyak loh. Anda sudah pakai terus itu. Tapi kalau Anda sekarang, kehidupan sekarang ini, Anda tidak masukin lagi, habis nggak? Habis Romo pasti. Iya. Nah itu gampang sekali. Jadi Anda berbuat baik, hormat pada orang tua, melimpahkan jasa. Anda melimpahkan jasa, Anda nggak hilang loh tabungan itu, tambah malahan. Bertambah Romo. Tambah. Berarti di sini tadi Anda Romo. hilang 5, masuk lagi 10 karena perbuatan baik. Berarti di pelimpahan jasa ini bisa berupa apa aja Romo? Nanti mungkin Betul. boleh dibahas nanti Romo ya. Bisa berupa apa aja. Ketujuh, bergembira atas jasa orang lain. Patanu modana. Kita tentu kalau lihat menerima jasa orang, kita juga harus bergembira. Lihat orang menerima jasa dari yang lain, kita juga harus bergembira. Lebih tepatnya kita jangan iri Romo Betul. kayak gitu Romo. Jangan iri. Berarti kalau misalnya kalau orang yang iri itu dia bisa berdampaknya banyak Romo atau Betul. gimana Romo? Kedelapan ini agak berat. Membabarkan dharma. Tidak setiap orang punya kesempatan membabarkan dharma. Oke, boleh diabaikan. Masih ada yang lain. 9, mendengarkan dharma. Mendengarkan dharma. Romo. Pemirsa yang saat ini di rumah mendengarkan kita pada mimbar ini juga melakukan Maksud mendengarkan kebaikan dharma Romo. dengan melakukan kebaikan, mendengarkan dharma. Ke-10, meluruskan pandangan. Ini juga nggak gampang. Saya sarankan ini abaikan saja. Abaikan Romo ya. Kita sering lihat orang coba-coba menasihati orang zaman sekarang lebih sulit. Bener Romo. Bahasa Palembang nak ngapo kau kayak gitu. Nggak gampang. Jadi 10 perbuatan baik ini, semua karma baik ini kita pilih. Mana yang lebih gampang kita kerjakan? Perdana lebih gampang. Ayo, perdana.
Moralitas gampang kita latihan, lakukan. Menghargai, menghormati orang yang lebih tua, gampang. Melayani, kita bersikap melayani ke wihara, ada kegiatan. Lihat orang tua ke wihara dengan pakai tongkat, kita melayani, kita tuntun, kita bawa dia perlu apa, perlu hiu kita bakarin. Ini kan melayani. Romo, karma baik ini berarti sangat banyak Romo ya, tapi nanti kita akan bahas lagi. Oleh karena itu, para pemirsa tetap stay in dari televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggeliti. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Baik pemirsa, tetap jumpa lagi di Mimbar Agama Buddha dengan tema hukum karma bagian yang kedua. Ya, tadi Romo sudah membahas mengenai karma baik tadi banyak ya. Ada berdana, ada moralitas dan sebagainya ya. Sekarang kita balik ke teman-teman dulu ya. Teman-teman, kalau teman-teman kalian semua kalau kita melakukan karma baik itu tuh hasilnya seperti apa ya kayak gitu ya. Mungkin mulai dari Saudara Roni dulu. Bisa cerita soal karma baik, mungkin hasilnya kayak gimana? Atau mungkin boleh sharing pengalaman bebas? Mungkin saya sharing pengalaman di organisasi saya sekarang yaitu PBBD ya. Dimana kan tadi kami organisasi PBBD itu kan melayani dan membantu juga ke umat di Wihara Dharma Kirti dari kegiatan besar sampai kegiatan kecil, dari bantu juga sharing dhamma dan lain sebagainya. Nah, kalau dari saya sendiri itu bantu yang dokumentasi dan lain sebagainya. Dan hal apa sih, karma baik apa sih yang menurut saya sudah berbuah ya dan saya dapatkan itu adalah pertama itu pengalaman saya kenal dengan teman-teman di PBBD maupun di Wihara Dharma Kirti, pengalaman belajar melayani seseorang yang lebih tua dan lain sebagainya, pengalaman bagaimana sih kita menghadapi beberapa masalah dan benar-benar memang membuat saya kalau bahasa umumnya itu lebih dewasa. Dan di sini saya mendapat karma baik ini yang saya dapat yang sudah berbuah di saya gitu. Ya, Saudari Nikita. Ya, kalau di organisasi seperti Koroni sama banyak hal yang kita terima. Kalau berorganisasi itu kerjasamanya, berusaha menyelesaikan masalah, bekerja sama dengan tim dan lain-lain. Juga saya sebagai anggota dari divisi kesenian, tugas saya itu melayani umat seperti mengisi acara pas ada hari raya.
saya juga dapat pengalaman bertambah, bertemu umat yang seperti ini, seperti itu. Jadi saya juga banyak pengetahuan mengenai lagu Buddhis dan lain-lain. Skill nyanyinya juga meningkat, suaranya makin merdu juga kayak gitu ya. Ya, oke. Jadi kalau bicara soal sharing mengenai pengalaman saya, jadi saya kan orang Medan, tapi saya dari kecil pindah ke sini dan sebenarnya saya baru bergabung di PPBD. Jadi saya percaya kalau kita semua bertemu karena jodoh. Nah, jadi saya berjodoh dengan Roni, dengan yang lainnya juga, dan akhirnya saya bisa masuk PPBD, menambah koneksi, menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang Dharma juga. Berarti itu hasil karma baiknya itu ya berarti ya. Ya, kalau dari Richard? Kalau dari aku nggak jauh-jauh dari mana ya. Maksudnya kalau semenjak saya gabung dari PBD, saya bisa di sini sekarang bisa sharing Dharma secara langsung gitu, tak dari TV atau dari foto atau dari video. Jadi bisa langsung di sini. Kalau saya nggak gabung PBD, saya nggak mungkin di sini. Ya, ini contoh nyata langsung ya, benar juga ya. Kalau saya juga sama dengan yang lain, menambah pengalaman, menjadi lebih baik lagi mendengarkan dhamma-dhamma yang disampaikan di vihara. Ya, silakan dimakan, boleh minum, boleh dimakan, silakan. Singgi, mereka nih apa yang sampaikan sama persis. Coba lihat di sini ya. Oh benar Romo, sama persis Romo. Di sini dikatakan ya. Tadi kan kita sudah sebut sebuah 10 karma baik. Di sini dikatakan karma baik pertama itu dana. Buahnya dia akan memiliki kekayaan materi. Kekayaan materi Romo. Dia akan memiliki banyak sahabat. Benar kan? Benar Romo. Yang kedua, moralitas, sila itu. Mereka yang punya moralitas yang baik, karma baik, dengan melakukan moralitas sila, maka dia akan lahir di keluarga terhormat yang berbahagia. Berarti keluarga terhormat dan terpandang ya. Pasti gitu. yang kaya, yang kehidupannya baik lah paling tidak. Ketiga, kalau dia mengembangkan batin, sekali-sekali ikut retret, ikut meditasi program, dia akan terlahir di alam yang baik. Terlahir di alam baik, bukan saja dia juga bisa lebih bijaksana Romo, lebih tenang kali Romo ya. Baik berbentuk maupun tidak berbentuk. Tinggi loh itu tingkatannya. Oh iya benar, jadi baik berbentuk, baik tidak berbentuk Romo ya. Kalau dia melakukan penghormatan, maka dia juga akan selalu dihormati. Kalau dia melayani, suka melayani, maka dia akan mendapatkan teman yang setia. Dia juga akan mendapatkan, kalau dia kerja, dia berkarya, dia akan dapat asisten, pembantu yang setia pula. Berarti penting ya di sini. Jadi Bapak Ibu para pemirsa ingin mendapatkan teman setia atau asisten setia yang melayani itu penting. Karena sekarang misalnya kita buka toko ini, mau cari karyawan yang setia susah. Belakangan ini agak sulit ya Romo ya, karena banyak yang ngomong seperti itu Romo ya gitu ya. Setia susah. Kerja 3 bulan, 4 bulan sudah pintar, lari. Ya benar Romo kayak gitu. Kan gitu. Tapi mungkin kalau saya mewakili pertanyaan pemirsa nih kayak gini kan, kita harus melayani terlebih dahulu. Nah kayak gini Romo ya pertanyaannya, apakah kalau misalnya apakah saya memang harus melayani terlebih dahulu baru mendapat kayak gitu, atau bisa secara otomatis? Kan biasanya kan orang ini kan maunya tuh langsung dapat kayak gitu Romo tanpa melayani. Apakah bisa Romo? Pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa Romo. Semua cara instan tuh pasti menyeleweng. Nah sekarang yang ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, ke-6, orang yang suka melimpahkan jasa, maka dia nanti akan lahir pada kehidupan berikutnya, dia mempunyai kemampuan untuk memberi kepada orang lain. Berarti dia akan kemampuan untuk memberi Romo. Berarti dia akan bercukupan. Kemudian kalau dia bergembira atas jasa orang lain, maka dia akan selalu bahagia di keluarga manapun dia dilahirkan. Bergembira dimanapun keluarga dilahirkan. Ini kisah yang menarik Romo, karena saya baru belakangan ini saya dengar teman saya dia kerja lah intinya
dan dia selalu stres, Romo. Padahal kalau saya lihat nih orang ada semua, Romo, maksudnya harta ada, kerjaan tetap, semuanya ada, tapi dia stres dengan kerjaannya, Romo. Kenapa bisa, Romo? Apakah kurangnya ini, Romo? Bisa juga karena ini. Suruh dia praktekkan coba nanti. Suruh praktekkan ya, boleh, Romo. Ya. Nah, orang yang suka membabarkan dharma, maka dia akan menjadi arif, pintar, berpengetahuan luas. Arif, pintar, berpengetahuan luas, Romo. Menyimak dharma, mendengar dharma, sama seperti itu juga. Meluruskan pandangan juga sama. Dia akan menjadi arif, pintar, dan pengetahuan luas. Berarti di sini kalau kita sering mempraktekkan 10 komponen ini, jalan kita pasti dia lebih lurus, Romo. Betul. Gitu, Romo. Dia tidak akan terlahir di alam yang, maksud saya, dia tidak akan lahir di alam yang menjadikan. Kalaupun dia lahir di alam manusia, dia akan lahir di keluarga yang berkecukupan, yang tidak kekurangan, gitu. Mempunyai kesempatan baik untuk berbuat baik lagi. Mempunyai kesempatan untuk lebih baik lagi, Romo. Coba kita bayangin, mereka yang terlahir anak yatim misalnya, atau anak yang keliaran di bawah jembatan, lahir di gubuk yang kecil, potensi untuk berbuat baiknya pasti tidak ada. Kecil, kesempatan berbuat baik itu sangat kecil. Dia mau hidupi sendiri aja sudah pontang-panting orang tuanya. Benar-benar, Romo. Nah, kalau kita lahir dengan orang tua yang berkecukupan, orang tua kita berdana, kita juga bisa ikut-ikut sebelum kita mandiri ya tentu ya. Nanti kalau kita mandiri, kita juga akan berhasil, kita juga bisa praktekkan itu. Benar sekali, berarti semuanya saling mengkondisikan, Romo. Betul. Ini, Romo, saya timbul pertanyaan, Romo, mengenai yang tadi Romo bilang, ketika kita mempraktekkan karma baik 10 ini, pasti kita tidak jauh dari namanya kebenaran. Ketika kita mempraktekkan sila, meditasi dan semuanya. Tapi begini, Romo, ada sesuatu yang menurut kita itu kurang benar, bagi orang itu benar, Romo. Jadi tanda kutip pembenaran, Romo. Nah, ini yang saya mewakili pertanyaan pemirsa di sini adalah, menurut Romo nih, apa perbedaan antara sesuatu yang kebenaran dan pembenaran, Romo? Ya, itu kembali lagi dengan pengertian yang benar. Oh, pengertian benar tadi ya. Pasti pengertian kita nggak mungkin ya, kita nggak bisa maksakan. Kalau menurut saya seperti ini. Nah, kalau menurut orang itu bukan seperti itu. Kita nggak bisa maksakan. Yang paling penting kita sudah berlandaskan pengertian yang benar. Berlandaskan pengertian benar di sini, Romo. Ya, bagi kita, menurut kita. Makanya saya dulu pernah dinasehati dalam satu forum, bukan dikasih masukan. Kalau Anda punya pengalaman yang baik, Anda jangan paksakan sama orang. Jika Anda punya pengalaman baik, jangan paksakan ke orang lain. Anda harus ngomongnya seperti ini. Menurut saya. Nah, sekarang saya ketemu berobat sama dokter A. Sembuh. Saya langsung ketemu Singgi. Singgi juga sakit hampir sama. Saya bilang, Singgi, kamu pergi aja ke dokter A, pasti sembuh. Pasti sembuh. Itu sangat salah. Oh, itu ya, pasti sembuh itu yang hati-hati, Romo. Singgi, silakan coba ke dokter A itu. Saya sudah pernah dengan kasus yang sama, sembuh. Mudah-mudahan bisa sembuh. Atau kita ketika berargumentasi, menurut saya seperti ini, bukan bilang harusnya seperti ini. Nah, itulah menimbulkan pembenaran, perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Berarti konflik perdebatan itu gara-gara harusnya seperti, jadi tanpa langsung menuntut, Romo. Ya, menurut saya itu. Tapi menurut Anda silakan. Kalau ada perbedaan ya kita coba cari jalan keluarnya. Jalan tengahnya, ya. Itu aja. Ya, menarik ya. Berarti di sini makanya dengan kita mempraktekkan yang 10 tadi itu ya, Romo. Mungkin boleh ulangi lagi, Romo, 10 tadi. 10 karma baik. Berdana, moralitas, mengembangkan batin, menghargai, menghormati, melayani, melimpahkan jasa, bergembira atas jasa orang lain, membabarkan dharma, mendengarkan dharma, dan meluruskan
pandangan. Ya, Kita tinggal pilih 10 ini. Mana yang bisa kita lakukan? Ada prioritasnya tentu. Kita tentu ada proses. Belum apa-apa kita mau bubarkan Dharma. Tentu nggak gampang. Harus tahu di kemampuan kita juga. Itu kan manajemen kan. Berarti tapi kalau 10 ini bisa dipraktekkan, wah itu sangat luar biasa sekali Romo ya. Ya baik pemirsa, kita sudah melihat banyak ya dari 10 ini, semakin kita mempraktekkan ini pastinya kebijaksanaan kita akan terus bertambah Romo ya. Nah baik, lanjut Romo. Tadi kita membahas mengenai namanya 10 karma baik. 10 karma baik. Nah, pasti ada kebalikannya dong Romo. Sekarang ada 10 karma buruk. 10 karma buruk ya. Ditahan dulu Romo. Sebelum kita membahas karma buruk ini, kita tanya ke teman-teman dulu ya. Karma buruk itu seperti apa? Kayak gitu kan. Mungkin kalau ada pengalaman mungkin boleh diceritain. Mungkin dari saudara Roni dulu. Iya, berbicara tentang karma 10 sifat yang karma buruk. Yang pasti kan ini berbalikan yang tadi dengan yang 10 karma baik tadi. Yang pertama kalau ini menurut kalau dari buku sendiri itu kan ada yang pertama itu kalau yang tadi karma baiknya itu ada berdana, dan ini adalah ketika kita memiliki uang kita lebih untuk memilih untuk menggunakannya sendiri atau menggunakan sembarangan. Tanpa terpikir atau berbuat untuk berbagi dengan seseorang yang membutuhkan dan lain sebagainya itu. Nah ini sendiri bakal berdampak juga ke diri kita sendiri, dimana ketika kita lebih memikirkan diri kita sendiri tanpa membantu orang lain yang tadi berdana dan lain sebagainya, maka ini akan mengurangi ketika kita susah juga. Ya maksudnya kita butuh orang lain, dan ketika kita susah dan sifat kita juga gitu ya, orang juga akan berpikir panjang juga untuk membantu kita ketika kita sulit. Itu sih kalau menurut saya, dan saya sudah pernah merasakan hal tersebut. Benar ya. Learning by experience gitu ya. Ya benar. Ya, silakan saudari Nikita. Kalau menurut saya karma buruk itu kan terjadi karena perbuatan kita sendiri. Artinya kita dulu berbuat jahat sama orang lain, kita menuai juga atau berpikiran buruk tentang orang lain, maka orang itu juga akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Maka kita tuh harus menghindari perbuatan seperti itu, karena perbuatan seperti itu kan dapat berdampak buruk untuk kita, dapat menghasilkan hal-hal yang tidak baik yang akan kita terima juga. Seperti itu. Jadi kalau untuk saya mau sharing dikit. Saya kan 3 bersaudara, jadi saya yang paling tua. Tapi biasanya kalau kata orang, kalau yang paling tua itu yang paling strong kan. Nah ini kebalikannya. Jadi di antara kami bertiga itu saya imunitasnya yang paling rendah gitu. Nah tapi meski begitu saya tetap bersyukur karena saya lengkap semua, tidak cacat. Cuman lebih sering sakit-sakitan dibandingkan yang lain. Nah saya yakin kalau itu adalah hasil karma buruk yang saya dapatkan. Ya baik, sebelum kita masuk ke rekan-rekan kita yang lain ya, Bapak Ibu semua, ini semakin menarik nih karma baik dan karma buruk ini, dan pemirsa pun pasti penasaran. Tetap stay in di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun.
migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Jumpa lagi di Mimbar Agama Buddha dengan tema Hukum Karma bagian kedua. Ya, baik. Sekarang kita langsung ke rekan-rekan kita semua ya, kita dengar pengalamannya. Kalau dari saya tuh karma buruk ini bisa berdampak bagi orang lain. Seperti papa saya kan kemarin baru sakit itu. Nah, walaupun papa saya sakit, saya merasa sedih gitu. Ya, itu mungkin bagian dari karma buruk saya bersama papa saya mungkin. Mungkin saya dan papa saya di depan sebelumnya ada kehidupan masa lampau tuh ada buat salah. Jadi saya berjodoh di sini dan merasakan akibatnya tuh. Itu saja menurut saya. Ya, terima kasih ya, saudara Kenny. Timbal balik, menurut saya karma buruk itu timbal balik dari apa yang kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Ya, oke, terima kasih ya. Ya, Romo, dari semuanya ini setiap orang memiliki karma baik dan karma buruk dan tidak terhindarkan, Romo ya. Silakan Romo. Sebelum kita membahas 10 karma buruk ya, saya perlu juga meluruskan ya. Kadang-kadang gini, misalnya orang kehilangan anak, ya, orang kehilangan anak tentu sedih sekali. Anak sakit, katakanlah kena COVID, meninggal. Dia masih muda, sarjana, sedang tunggu wisuda S2. Tentu orang tuanya sangat sedih kan, kehilangan anak kan. Nah, paling tidak baik menurut saya, di luar orang komentarnya seperti karma buruk bapaknya itu, sehingga anaknya kena COVID dan meninggal. Ini nggak benar. Jangan mencoba mengkaitkan kejadian si anak dengan bilang karma buruk papanya misalnya. Karena orang betul lihat mungkin papa ini memang nggak benar, sering bohongin orang, sering nipu orang, sering ngomong nggak benar. Anaknya kuliah sudah mau S2, mau wisuda, karena COVID meninggal gara-gara papanya lah, karma buruk papanya. Jangan, nggak ada. Tetap adalah karma si anak. Cuman karena perbuatan yang lalu-lalu itu dan dia punya hubungan yang cocok, maka dia lahir dengan papa seperti itu. Dan mamanya tentu bukan seperti papanya, justru mamanya itu papanya lah itu, karma papanya jeleknya hingga anaknya mati. Mamanya baik. Nah, dia ngomong kayak gitu kan, ini nggak tepat pergunjingan seperti ini. Nah, ini harus kita luruskan, hindarin ya, luruskan. Jangan mengkaitkan seperti itu. Benar sekali. Nah, sekarang kita lihat 10 karma buruk. Tadi kan sudah dibilang oleh Buddha, cetana, mulai dari pikiran, ucapan, tindakan. Sekarang kita mulai dari paling bawah, dari pikiran. Yang buruk itu apa? 10. 3, ini ada 10, terdiri dari pikiran, ucapan, tindakan. Pertama ialah iri. Kedua, berniat buruk.
Ketiga, pandangan salah. Iri, berniat buruk, dan pandangan salah, Romo. Pandangan salah. Ini tiga. Tiga ini dari pikiran. Ini adalah karma buruk. Tiga kan? Karma buruk dari pikiran. Pemirsa, tadi saya ulangi, iri, berniat buruk, dan tadi apa, Romo? Berpandangan salah. Berpandangan salah, ya. Langgar lalu lintas lampu merah, tidak apa-apa. Nah itu pandangan yang keliru, jelas salah. Jelas salah, Romo. Kan Palembang ini kayak sudah nggak ada salah lagi ini. Benar. Belum benar. merah, belum hijau sudah maju yang di depan-depan. Benar, Romo. Pandangan salah itu. Itu karma buruk itu. Nah, tiga karma buruk dari ucapan. Tadi dari pikiran, sekarang dari ucapan, Ya, Romo. ada 4. Satu, berdusta, berbohong, memfitnah. Yang kedua, berkata kasar. Yang ketiga tadi. Keempat, omong kosong. Kalau orang Palembang bilang besak kelakar. Nah, 4 dari ucapan ini itu karma buruk. Memfitnah, berkata kasar, berbohong, dan omong kosong. Berdusta, berbohong, memfitnah, berkata kasar, dan berucap omong kosong. kosong, ya. Omong kosong. Ini dari berarti omong kosong ini masuk. Masuk karma Romo, buruk. Ya. Nah, sekarang tadi ada 3, 4, tinggal 3. 3 perbuatan yang menimbulkan karma buruk. 1, membunuh. Ini perbuatan, Romo, ya. Makanya nanti kita lihat hasil dari sering membunuh makhluk hidup, apa akibatnya nanti ya. Kedua, mencuri. Membunuh, mencuri. Ketiga, berzina. Mempunyai hubungan seksual yang tidak sah. Berzina. Berarti perbuatan ini membunuh, mencuri, dan berzina, Romo. Ini perbuatan kategori perbuatan buruk yang dari perbuatan yang agak tinggi ini. Itu 10 sudah kan? 10. 3 dari pikiran, 4 dari ucapan, dan 3 dari perbuatan. Nah, akibatnya kita lihat. Membunuh, maka dia akan pendek umur kalau dilahirkan kembali. Kita kan sering lihat nih, ada orang lahir 3 bulan, setahun, 3 tahun meninggal. Benar. Nah, kalau di hipotesa ini, pada kehidupan yang lalu, dia ini sering membunuh, sering melakukan pembunuhan makhluk hidup, pasti pendek umur dan sebagainya. Ini agak kecil ini hurufnya. Berarti Romo, kalau kita boleh kaji lagi, berarti ini ada kaitan dengan Pancasila Buddhis yang kemarin kita bahas, Romo, berarti. Betul. Nah, kedua, dia mencuri. Akibatnya apa? Dia akan mengalami kemiskinan pada kehidupan yang berikutnya. Dia akan mengalami sial terus. Terus dia kalau punya keinginan, cita-cita tidak akan tercapai. Dan juga dia akan tergantung sama orang lain. Jadi efeknya sangat banyak. Banyak. Mencuri itu. Ketiga, dia akan mendapatkan pasangan hidup yang tidak diinginkan. Mempunyai banyak musuh. Organ seks bermasalah. Menjadi waria. Ini termasuk ya, karena dia melakukan perbuatan karma buruk melalui perbuatan berzina. Makanya jangan coba-coba berzina. Kehidupan berikutnya bisa jadi waria. Nanti kalau kawin, menikah, kalau dia laki perempuan, dapat laki yang suka memukul. Oh, bisa seperti itu, Iya. Romo. Dia akan mempunyai kelainan seks juga. Jadi yang kita pernah bahas LGBT homo, itu. LGBT dan sebagainya. Yang keempat, tadi sudah ya. Dari perbuatan ya, Romo, membunuh, ya. Membunuh, mencuri, dan berzina. Sekarang yang keempat, kalau dia sering ngomong berdusta, bohong,
maka dia nanti juga akan sering dikatain orang, dicemari nama baiknya, difitnah juga, dan dia tidak akan mudah dipercayain orang, dan dia akan mempunyai bau mulut. Bau mulut itu berpengaruh, Romo. Betul. Jadi kalau orang punya bau mulut, ke dokter tidak sembuh-sembuh. Jangan-jangan kehidupan yang lalu tuh sering membohong, Romo. Berbohong. Apakah yang seperti orang ada gigi yang maju itu berpengaruh juga, Romo? Nah itu saya nggak tahu persis. Silakan konsultasi ya kayak gitu, Romo. Buat hipotesa, tapi sebaiknya jangan banyak buat hipotesa. Ya. Nah, kalau dia sering memfitnah orang, maka dia akan, kalau pacaran selalu diputus hubungannya. Diputus, Romo. Berbisnis juga sering diputus, tidak berjalan. Selalu diputusi hubungan secara sepihak, tanpa alasan yang jelas. Maka jangan sering memfitnah. Kalau dia berkata kasar, suka berkata kasar, maka dia akan mudah dibenci orang walaupun tidak bersalah. Dibenci orang walaupun tidak bersalah, Romo. Nah, yang menarik. Kalau dia sering omong kosong, yang besar kelakar tadi, maka organ tubuhnya tidak selaras. Masuk di sini tidak selaras itu seperti apa? Mungkin ya seperti tidak seimbang. Ya, mungkin matanya agak culing dan sebagainya. Sumbing bisa masuk sini. Oh begitu, Romo. Ya. Berarti ini salah satunya, Romo, ya. gitu. Kemudian kita lihat, kalau dia sering iri hati sama orang, maka dia punya keinginan akan tidak tercapai. Sulit tercapai. Selalu tidak tercapai. Kalau dia punya niat buruk terhadap orang, maka pada kehidupan berikutnya rupanya akan jelek. Berarti rupa yang kurang baik itu ya. Kalau itu singa kan pengaruh. cerah kan mukanya. Ini jelek rupa, aneka penyakit dan sifat yang akan memudah menjijikkan orang. Kan kita sering lihat tuh, ada acara misalnya pesta di wihara aja kan, kita sering menemukan orang itu. Kita ada acara Waisak, ada makan-makan, kita sediakan makanan. Orang ini ada umat dari rumah bawa rantang lah. Benar. Jadi sudah makan, dia isi lagi. Nah ini benar. Kan menjijikkan gitu. Iya benar, Romo. Kita kan harusnya makan dengan apa yang disidangkan cukup. Nah, terus terakhir ya tadi ya. Kalau dia berpandangan salah, maka dia akan melekat pada objek yang hina. Melekat pada objek yang hina, Romo. Dia akan kurang pintar. Sekolah pasti tidak pintar. Kurang arif. Dia akan punya penyakit kronis. Dan gagasannya selalu dikritik orang. Romo. Ini karma buruk 10. Tapi Singgi pernah dengar enggak tentang Garuka Karma? Garuka Karma, perbuatan yang sangat buruk sekali. Sangat buruk sekali, ada yang sangat baik sekali, Romo. Kita bahas tentang yang buruk ya, Garuka Karma. Menghina orang tua, memarahi orang tua, melukai orang tua, sampai membunuh orang tua. Itu adalah Garuka Karma. Tidak ada ampun lagi. Begitu dia meninggal, dia langsung terlahir di alam
sengsara yang menyedihkan. Neraka, apalagi? Binatang, makhluk setan kelaparan. Raksasa ya. Raksasa. Maka hati-hati. Dulu zaman Buddha masih hidup, salah satu muridnya sempat melukai, punya niat membunuh Buddha. Ketika dia mau bertobat, turun sakit-sakitan, baru mau bertobat, digotong menemui Buddha. Begitu turun dari gotongannya, belum sampai ke hadapan Buddha, di situ bumi membelah, langsung menelan dia, langsung ke alam neraka. Ini karena Garuka Kama, Romo ya. Betul. Tapi ini Romo, nanti kita hold dulu Romo. Ini bicara mengenai Garuka Kama ini, para pemirsa ya semakin menarik ya Romo ya. Pasti Romo juga ingin bahas lebih dalam lagi kan, dan juga para pemirsa pun yang ikut dari awal pasti semangat mendengar ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua tetap stay in di layar televisi Anda, karena kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Papa jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kembali lagi di Mimbar Agama Buddha dengan tema hukum karma bagian yang kedua. Baik Romo, menjat tadi yang mengenai hukum karma yang sangat berat ya Romo, Garuka Kama ya Romo. Silahkan dilanjutkan Romo. Karena waktu sudah sangat singkat, sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan, kita sebagai umat Buddha punya fisik yang baik, terlahir sebagai manusia, ini adalah berkah yang sangat mulia yang harus benar-benar kita manfaatkan, praktekkan, lakukanlah 10 karma baik tadi dan jangan melakukan 10 karma buruk, apalagi Garuka karma. Garuka karma. Ya, itu aja mungkin kesimpulan.
Yang tadi mungkin Romo boleh mengulangi lagi, Romo itu yang 10 karma baik, 10 karma buruk, dan Garuka karma Romo. Untuk pemirsa yang mungkin baru nyusul sekarang Romo ya. Kamu aja baca nih. Oh ya, baik Romo. Baik pemirsa, saya akan bacakan 10 karma baik. Yang pertama adalah berderma atau dana Romo. Kedua, moralitas atau menjalani sila perbuatan yang baik. Ketiga, mengembangkan batin dengan cara bawana. Keempat, menghargai atau menghormati karena yang penting. Yang kelima, melayani. Keenam, melimpahkan jasa. 7, bergembira atas jasa orang lain ya. Jadi ini penting ya. Kemudian yang 8, membabarkan dhamma ya. Membabarkan dhamma tuh nggak harus ucapan, bisa dengan melalui via internet, WhatsApp juga bisa ya. 9, mendengarkan dhamma. Ya, yang 10, meluruskan pandangan salah Romo di sini ya. Baik, berikutnya ada 10 karma buruk yang melalui 3 pintu, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran yaitu melalui iri ya. Jadi orang yang suka iri itu hati-hati itu ya. Yang kedua, berniat buruk. Yang ketiga, berpandangan salah. Kemudian dari ucapan, berdusta, memfitnah, berkata kasar. Yang keempat, besak kelakar atau omong kosong. Yang selanjutnya dari perbuatan ya, membunuh, mencuri, dan berzina. Oke, jadi tadi 10 karma baik dan 10 karma buruk. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai yang Garuka karma. Jadi perbuatan yang sangat buruk ya Romo, menyakiti orang tua, berkata kasar, melukai, dan membunuh ya. Itu karma buruk yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, Romo, Darwis Hidayat ya, rekan-rekan semua, terima kasih sudah hadir ya di sini ya. Baik, kemudian kita ketutup dengan membacakan Brahma Wihara Parana ya. Silakan saudari Nikita. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalani hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk hidup bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semoga semua makhluk pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.